Kawan Angaho, naga-naganya akan ada tsunami politik di gedung DPRD Jember, di mana Partai Nasdem yang kita ketahui sebagai partai pengusung utama Hendy Virjon di Pilkada 2020 kemarin melakukan manuver politik untuk menggalang hak interpelasi kepada Bupati Hendy. Nasdem yang melalui ketua fraksinya David Handoko Seto menyatakan bahwa Perda RPJMD nomor 3 tahun 2021 yang telah disepakati bersama antara Bupati dan anggota DPRD Jember dinilai telah diingkari oleh Bupati Hendy. Padahal pada RPJMD tersebut mengatur tentang strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan Kabupaten Jember mulai tahun 2021 hingga 2026. Nasdem melalui David Handoko Seto menganggap 9 program unggulan Hendy minim realisasi, bahkan ada yang tidak tergarap sama sekali oleh Hendy. Dan di situ Nasdem menilai Hendy telah ingkar janji. Gerakan politik Partai Nasdem di gedung DPRD Jember ini semata-mata bukan hanya persoalan politik praktis belaka, melainkan, kata David, ini menyangkut tentang masa depan masyarakat Jember yang telah diprank oleh Hendy. Nasdem, kata David, sudah melakukan serangkaian kajian akademik di mana ada beberapa poin yang dianggap telah diingkari oleh Hendy. Yang pertama, tentang kesejahteraan GTT dan PTT pendidikan di Jember. Yang kedua, tentang sekolah inklusi dan guru pendamping khusus. Yang ketiga, pembangunan Jember Safety Center. Kemudian yang keempat, tentang pembangunan Jember Outer Ring Road yang sama sekali tidak terrealisasi dalam program Hendy ini. Poin yang kelima, tentang pembangunan dermaga. Yang keenam, tentang peningkatan kelas bandara. Yang kita ketahui, Bandara Jember, Bandara Noto Hadinegoro, sampai hari ini tidak ada penerbangan komersil yang diinisiasikan oleh Hendy. Ketika Anda melihat ada penerbangan, itu adalah penerbangan perintis yang merupakan program pemerintah pusat dan tidak patut dibanggakan sama sekali terkait penerbangan perintis ini. Kemudian di poin 7, Nasdem menyebut bahwa program satu kolam satu rumah itu amsyong. Apalagi di poin 8 tentang pabrik pengolahan ikan. Ya, tidak ditemukan dan tidak terrealisasi. Yang kesembilan, revitalisasi koperasi dan UMKM. Ini yang juga menjadi sorotan Partai Nasdem. Setelah itu, poin yang ke-10 tentang revitalisasi perusahaan daerah Jember, yang dimana kita ketahui perusahaan daerah Jember ada 2. Pertama adalah PDP Kahyangan Jember dan yang kedua adalah PDAM. Dan yang terakhir ini yang sangat memilukan tentang program wirausaha dan koperasi pesantren yang menurut Partai Nasdem sangat menyesakkan hatinya. Terlebih di Jember jumlah pesantren sangat banyak. Dan inilah pada akhirnya kenapa Partai Nasdem menginisiasikan melakukan hak interpelasi dengan memanggil Hendy ke gedung DPRD Jember untuk mempertanyakan kenapa visi misi janji kerja yang sudah termaktub pada RPJMD tidak direalisasikan dengan baik. Langkah Nasdem ini ternyata kawan-kawan disambut baik oleh partai lain, Partai Gerindra. Ya, Partai Gerindra ini merupakan partai pengusung Hendy juga pada Pilkada 2020 kemarin. Tentunya Gerindra berpandangan sama dengan Nasdem. Sebagai partai pengusung, mereka memiliki tanggung jawab moral kepada masyarakat Jember untuk mempertanggungjawabkan tentang pilihan mereka terhadap Hendy Virjon di hari ini, mulai ada pada fase terakhir. Dan tentu ini bukan hanya persoalan politik belaka, apalagi dinilai sebagai manuver politik praktis. Tidak kawan, ini semata-mata demi pertanggungjawaban mereka terhadap masyarakat Jember. Dan satu hal yang perlu dicatat, Nasdem dan Gerindra seolah-olah ingin menyampaikan pesan bahwa jangan sampai memilih calon pemimpin untuk Kabupaten Jember yang hanya pandai menebar janji.
namun minim realisasi. Demikian yang bisa kami sampaikan kawan-kawan Angaho. Sekali Angaho, tetap Angaho.